Dia tetap seorang pejabat tinggi, tetapi karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia dapat mengakses kemampuan Tuhan di tengah-tengah profesi, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah dunianya, dan membawa dampak dan perubahan kerajaan Allah di lingkungannya. Saudara, luar biasa. Dan itu maksud Tuhan. Penuh Roh Kudus itu bukan berhenti di bahasa roh. Penuh Roh Kudus itu tidak merubah kita untuk semuanya jadi pengkhotbah seperti Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Tidak, saudara. Ya, penuh dengan Roh Kudus berarti juga kita bisa berbuah di tempat di mana Tuhan taruh kita, di mana Tuhan tanam kita, di lingkungan apapun itu, kita bisa berbuah dan menghasilkan buah-buah kerajaan. Saudara, mengapa? Karena kuasa dan kemampuan Tuhan itu lebih tinggi dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Daniel lebih unggul, mengungguli semua, saudara, semua. Kenapa? Karena yang dia miliki datangnya dari Tuhan, dan tidak ada yang lebih dari Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus penuhi kehidupan kita hari-hari ini. Itu adalah supaya kita bisa berbuah di mana Tuhan tanam kita. Amin. Di situ saudara akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Saudara bisa berbuah sebagai seorang ibu rumah tangga. Saudara bisa berubah. Saudara bisa berbuah sebagai seorang pengusaha. Saudara bisa berbuah sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anak, orang tua, sebagai siapa saja. Saudara bisa berbuah. Nah, kita berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apapun yang kita lihat di dunia itu hebat, yang di dalam kita berkali lipat lebih hebat. Dan saudara, Roh Kudus ada di dalam diri kita itu bukan seperti figura, bukan seperti lukisan, bukan seperti pajangan yang hanya didiamkan di tembok. Di dalam Roma 8 ayat 26 jelas dikatakan Roh Kudus memenuhi kita untuk membantu kita, untuk menolong kita. Nah saudara, itu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Daniel tahu bagaimana memanfaatkannya. Daniel tahu bagaimana mengaksesnya. Daniel tahu bagaimana menggerakkannya untuk berbuah di tengah-tengah profesinya, di tengah-tengah kehidupannya. Karena dia tahu dia hadir di Babel, dia hadir di Persia sebagai ambasador, sebagai duta dari kerajaan Allah. Sehingga kerajaan purba itu bisa tahu ada kerajaan yang lebih superior, yang dipimpin oleh raja yang jauh lebih superior juga dari mereka. Dan raja itu bisa membuat 3 orang Ibrani yang dicemplungkan ke dalam dapur api tidak terbakar, saudara. Bukan hanya tubuhnya tidak terbakar, bajunya, rambutnya tidak terbakar, dan bau asap pun tidak. Dan bahkan ketika mereka di dasar dapur api, malah raja yang punya kerajaan ini jalan-jalan sama mereka di tengah dapur api itu, sampai raja Nebukadnezar bisa lihat. Bukannya tadi yang dicemplungin 3 orang aja, mengapa ada orang keempat? Dan yang keempat ini kelihatannya seperti anak dewa. Terjemahan yang salah, saudara. Kelihatannya seperti anak Allah. Itu yang betul. Saudara, dulu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tidak meluputkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api? Ketika Algojo mendatangi mereka dan mengikat mereka dengan tali, kenapa Tuhan tidak luputkan? Tuhan seolah-olah diam saja. Ketika mereka diangkat menaiki tungku itu pakai tangga gini, saudara. Lubangnya di tengah bagian atas, diangkat, ya, naik itu, saudara, ke atas tungku. Kenapa Tuhan tidak luputkan? Dan ketika Algojo itu mulai melempar mereka ke dalam lubang tungku, saudara, yang panasnya dinyalakan 7 kali lipat, kenapa Tuhan tidak luputkan? Maka Tuhan berkata kepada saya, aku tunggu sampai mereka mendarat di dasar tungku api, baru aku akan luputkan mereka.
Supaya apa Tuhan? Supaya orang banyak bisa melihat kemuliaan-Ku. Supaya banyak orang sadar hanya Aku Tuhan yang bisa melakukan perkara seperti itu. Tidak ada yang seperti Aku. Saudara, jikalau saudara merasa bahwa Tuhan itu terlambat, sebetulnya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan selalu on time, tapi timenya dia, bukan timenya kita. Jamnya dia, bukan jamnya kita. Kita yang harus adjust jamnya kita sama jamnya dia. Ya, kalau kita sering pergi keliling dunia, maka di negara-negara yang berbeda ada perbedaan waktu. Kita yang harus mengadjust jam kita sama jam lokal, saudara. Kalau kita bisa miss segala sesuatu. Kalau saya berada di Amerika, saya pakai jam Jakarta, kacau saudara. Saya siap kerja, di Amerika siap tidur saudara, kacau semua. Saya harus mengadjust jam saya sama waktu lokal. Dan saudara, dengan Tuhan begitu, Tuhan gak pernah terlambat. Hanya waktunya kita tuh gak match sama waktunya dia. Setel aja, cocokin. Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam dapur api. Apakah terlambat? Enggak terlambat saudara. Itu justru timing yang Tuhan tunggu. Karena begitu mereka ada di dasar dapur api, Tuhan datang dan Tuhan bilang, enjoy aja, tenang aja. Sementara Algojo udah jadi barbecue, saudara baca baik-baik, itu yang melemparkan mereka ke dalam tungku api habis, saudara, terbakar api saking panasnya. Sementara mereka jadi barbecue, ketiga orang Ibrani ini malah jalan-jalan sama Tuhan. Dan saudara, bukan masalah jalan-jalan sama Tuhan, tapi lihat dampaknya. Nebukadnezar terbuka matanya, dan apa yang terjadi saudara? Dia mengeluarkan surat perintah supaya seluruh rakyat yang berada di bawah wilayah kekuasaannya menghormati Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego. Lewat manifestasi kemuliaan yang dahsyat seperti itu saudara, satu kerajaan purba yang besar luar biasa, 2/3 bumi mereka kuasai, itu meninggikan nama Tuhan. Dan bukan hanya itu, Sadrak, Mesak, Abednego dikeluarkan dari tungku api dan langsung dipromosi raja jadi pejabat tinggi. Mereka berbuah di tempat di mana Tuhan taruh mereka, meskipun itu negeri pembuangan, meskipun itu negeri asing, meskipun itu negeri yang gelap penuh penyembahan berhala, tapi mereka berbuah di situ. Nama Tuhan diserukan, nama Tuhan ditinggikan saudara, lewat perintah dari raja. Mengapa? Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kapan kemuliaan Tuhan dinyatakan? Justru waktu mereka di dasar dapur api. Apakah saudara merasa udah mentok, udah terbentur, udah jalan buntu? Justru di timing-timing kayak gitu kemuliaan Tuhan dahsyat saudara. Nah saudara, apa yang bisa melepaskan kuasa Roh Kudus yang demikian dahsyatnya dalam hidup kita? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saya berapa hari lalu di TV, di kamar lihat Discovery Channel, ada orang yang jalan di atas arang yang menyala saudara, dan kakinya tidak terbakar. Dan dalam hati saya berpikir, coba masuk dapurnya si Sadrak, Mesak, Abednego, coba 7 kali panas apinya. Dan bukan hanya kaki saudara, seluruh badan. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Kita lihat di dalam Daniel pasal 3. Di Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Nah itu kuncinya saudara, mengapa hidup mereka begitu penuh dengan Roh Kudus, begitu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara tangkap apa yang mereka katakan?
Yang mereka katakan adalah bahwa keyakinan kami sudah pasti. Dalam hal ini kami sudah